Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gapelina. Saya mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan studi kasus komprehensif, di mana ini adalah bagian tugas dari mata kuliah Manajemen Sistem Pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Profesor Dr. Ahmad Subagio, SEMM, yang memberikan bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan studi kasus komprehensif saya ini. Nah, judul yang saya angkat di ke apa di keadaan real dari sekolah saya yaitu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital di SMPN 1 Atap 1 Maluku. Nah, profil sekolah dan latar belakang masalah yaitu di mana SMP 1 Atap 1 Maliku merupakan sebuah sekolah negeri di Desa Sudadadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pelampisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekolah ini berdiri tahun 2011 dan terakreditasi C. Sekolah ini memiliki 4 ruang kelas, 1 ruang guru, dan 1 ruang laboratorium IPA. Sekolah ini memiliki 85 siswa dan 12 guru, artinya sudah masuk kepala sekolah di situ. Nah, kemudian permasalahan utama adalah yaitu adanya kompetensi guru itu hampir 70% guru jarang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi digital. Kemudian kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 untuk yang kelas 9. Pembelajarannya masih bersifat metode pembelajaran yang konvensional dan kurang inovatif tanpa terintegrasi teknologi digital. Motivasi siswa yaitu sangat kurang tertarik pada pembelajaran yang kurang interaktif dan kurang visual. Untuk penurunan prestasinya yaitu di mana ada nilai UTS rata-rata siswa itu 75% belum mencapai ketuntasan KKM. Nah, di sini analisis kebutuhan saya menggunakan fishbone diagram dan juga analisis SWOT. Nah, untuk yang diagram fishbone ini yaitu sesuai dengan judul kita atau permasalahan utama kita yaitu belum optimal penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Kemudian dari itu ya warna kuning dulu yaitu kurangnya pengetahuan dan motivasi untuk mempelajari cara pembuatan media pembelajaran berbasis digital itu berdasarkan dari humannya atau manusianya. Kemudian ada material itu atau peralatan yaitu belum tersedianya sarana yang memadai, misalnya laptop yang support supaya terhindar dari masalah teknis. Selanjutnya surrounding, yaitu jaringan internet tidak mendukung atau lemah saat pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, di mana di sini apabila mati lampu atau cuaca buruk, pasti sinyal itu hilang ya. Nah, itulah ada salah satu kendala yang ada di sekolah kami. Nah, selanjutnya adalah metodenya itu kurangnya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan berbagai media dalam pembelajaran, sehingga sulit mengetahui dampak positifnya terhadap hasil belajar. Nah, di sini lagi selanjutnya saya bahas yaitu analisis SWOT. SWOT itu adalah strength atau kekuatan, di mana kekuatan di sini sumber daya manusia yang tersedia, ada beberapa guru yang juga yang menjalani S2, dan juga ada yang masih muda juga. Dan adanya mentor-mentor yang berpengalaman dan berkualitas, ini bisa kita minta dari guru-guru yang memang berpengalaman ya, ada di sini di sekitar sekolah kami atau karena sekolah kami ini berdekatan dengan SD, guru-guru SD juga banyak yang ikut pelatihan dan sebagainya. Jadi bisa saling ini, saling saling belajar untuk masalah media pembelajaran ini. Nah, materi pembelajaran yang sustainable dan mengikuti perkembangan zaman, materi yang menarik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kekurangannya yaitu kurangnya pengetahuan para siswa tentang literasi media atau pemanfaatan dalam digital. Kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kuantitas kegiatan serupa. Kemudian opportunity atau peluang yaitu berkontribusi dalam kegiatan literasi media pembelajaran di Kabupaten Pulang Pisau atau sekitar sekolah sekitar. Kemudian bisa menjadi pilot project kegiatan serupa di sekolah lain di sekitar Kabupaten Pulang Pisau.
Kemudian ancamannya atau threat yaitu memerlukan anggaran lebih untuk menunjang program, kemudian menyebabkan kegiatan program kerja lain kurang mendapat perhatian atau misalnya kegiatan ini hanya khusus media, sedangkan ada masih kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa bermanfaat seperti itu. Nah, rekomendasi teoritis yaitu digunakannya result based learning atau RBL dan konstruktivisme sosial. Nah, menurut RBL, yaitu berarti memanfaatkan media pembelajaran sebagai sumber informasi dan alat bantu untuk siswa dalam proses belajar. Beberapa contoh media pembelajaran yang dapat digunakan dalam RBL antara lain adalah buku teks, internet, video, dan multimedia interaktif. Konstruksi Konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya ditransfer dari guru ke siswa, tapi juga dibangun melalui interaksi sosial dan kolaborasi antar peserta didik. Contohnya adalah media sosial digunakan sebagai platform untuk diskusi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam proyek kelompok. Nah, untuk perancangan sistem pembelajaran, saya menggunakan model ADI, di mana A-nya itu analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran. Kemudian D, desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan media pembelajaran, termasuk pemilihan format, strategi pembelajaran yang sesuai, dan kegiatan yang akan digunakan biar sesuai, biar cepat waktu dan juga efisien. Kemudian development atau pengembangan, di mana tahap ini mencakup produksi media pembelajaran seperti pembuatan materi, desain, dan pengujian awal. Kemudian implementasi atau penerapannya, yaitu di mana media pembelajaran diimplementasikan dalam proses pembelajaran, termasuk pengujian pada kelompok sasaran ataupun pengumpulan data umpan balik. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi terhadap efektivitas media pembelajarannya, baik dari segi konten, desain, maupun penerapannya dalam pembelajaran. Apakah itu bisa diperbaiki atau dipertahankan atau bisa pasti setiap yang namanya manusia pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, di situ kita masih perlu evaluasi dan pendapat dari pengguna, baik itu pendapat dari guru atau teman sejawat maupun dari siswa. Nah, selanjutnya adalah media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, karena di sini lebih banyak menggunakan kurikulum Merdeka. Yaitu yang pertama, yaitu menyesuaikan dengan materi, memilih media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan siswa dalam memilih media pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan ruang kreativitas, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkreasi dan menggunakan media pembelajaran dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Untuk jadwal implementasi dengan Gantt chart, yaitu di mana aktivitasnya yang pertama persiapan dan pemilihan media yaitu di bulan pertama, kemudian pengembangan media di bulan kedua, penulisan dan pengeditan di bulan ketiga, pengujian dan validasinya di bulan 4, kemudian penerbitan dan pelatihan itu di bulan 5, dan implementasi dan monitoring itu di bulan 6. Pengembangan media pembelajaran, prototip media pembelajaran yang saya gunakan adalah video animasi dan kuis digital. Toolsnya, peralatannya adalah Articulate Storyland, dan juga bisa Quizzes ya. Nah, kemudian fitur ini juga merupakan kuis interaktif dan tautan video animasi tentang ekosistem di bumi, di mana saya akan mengangkat materi tentang ekosistem. Prinsip cara atau C-nya adalah kontekstual, hubungan timbal balik antara makhluk hidup, komponen biotik dengan lingkungan fisik, komponen abiotik di sekitarnya. Kemudian akses, materinya di ekosistem umumnya mudah diakses melalui situs web pendidikan, media sosial, buku teks ilmiah, dan sumber lokal.
Relevan di mana media itu harus memberikan contoh, ilustrasi, atau aplikasi yang relevan dengan materi dan membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang penting. Adapun yang adaptif, yaitu di mana diharapkan siswa mau belajar aplikasi baru maupun guru juga, yaitu aktif mencari informasi tentang media pembelajaran dan juga tidak ragu meminta bantuan jika kesulitan. Di sini adalah storyboard atau sketsa desain. Nah, ini hanya berupa sketsa atau awal-awalannya saja, yaitu di mana itu menu utama untuk ekosistem dan sebelahnya itu adalah contoh soal atau kuis. Selanjutnya, evaluasi menggunakan model Kirkpatrick level 1 dan 2, di mana level 1 itu untuk mengukur reaksi pengguna dan hasil dari pembelajaran. Evaluasi level 1 yaitu berfokus pada bagaimana peserta merespon pengalaman belajar menggunakan media pembelajaran. Ini dapat diukur melalui survei singkat, wawancara, atau diskusi kelompok kecil setelah penggunaan media. Evaluasi level 2 yaitu mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta setelah menggunakan media pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui pretest, post-test, kuis, atau tugas-tugas yang relevan dengan materi yang disampaikan. Nah, adapun referensi yang saya dapat ada 8. Ya, yang pertama ada Branch RM 2009, Instructional Design, The ID Approach, Dick Carey and Carey, yaitu di tahun 2005, The Systematic Design of Instruction. Kemudian KLHK 2004, Panduan Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber atau Research Based Learning. Kemudian Baca Nasution atau S berbagai pendekatan dalam proses belajar dan mengajar, yaitu Jakarta Bumi Aksara tahun 2008 halaman 65. Herliandri LD et al. 2020, yaitu dengan judul jurnal Transformasi Media Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Teknologi Pendidikan. Selanjutnya, Ridwan Yehal et al. Tahun 2021, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif fisika peserta didik. Kemudian Santiasa, Iwajuniantari, dan Santia Diputra tahun 2020 dengan judul jurnal Efektivitas Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Articulate Storyline 3 untuk guru-guru di SMA 2 Singaraja. Selanjutnya ada dari Suwardi Nopi Faradila tahun 2021 berupa skripsi pengembangan media pembelajaran berbasis Articulate Storyline pada kelas 6, tema 9, subtema 2 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Pematang Gajah dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin. Demikian paparan studi kasus komprehensif saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.